Jumpa lagi di panggung rakyat JRSO. Ini adalah edisi kita akan membahas mengenai UMKM dan koperasi. Jadi berbagai produk-produk rakyat bisa ditampilkan di sini dari berbagai produk. Tadi ada produk kembang, ada juga sekarang produk sabun cair. Nah, sabun cair. Di sini hadir dari PPM ya, Pemuda Pancamarga, yang juga memang bergerak di home industry. Nah, untuk itu kita perkenalkan sang pemilik sabun cair sebelum kita nanti lanjut diskusi. Silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Kami dari Pemuda Pancamarga, sekaligus pelaku usaha home industry. Kebetulan ada sekitar 1 tahun lebih kami baru memproduksi sabun cair, baru 3 item kita produksi. Salah satunya sabun cuci pakaian, sabun cuci tangan, sabun cuci piring. Yang merah sabun cuci tangan, yang hijau sabun cuci piring, yang biru sabun cuci tangan. Ini kita bedakan dari warna agar kami membuatnya udah stabil gitu. Ya, awalnya kami dapat juga pelatihan dari yang namanya OKOC seperti itu. Terus kami berpikir kenapa dari komunitas kami ini tidak mengembangkan sabun cair ini. Akhirnya ada selama kurang lebih 6 bulan kami melakukan pelatihan lagi ke komunitas kami, ke beberapa di kelurahan yang ada di kecamatan. Akhirnya timbul untuk kita menggabungkan teman-teman di komunitas untuk produksi sendiri industri seperti itu. Ya, itu. Nah, pertanyaan sekarang adalah ini kan diproduksi UMKM dari Pemuda Pancamarga. Artinya Anda punya basis organisasi organisasi masyarakat. Nah, sekarang ini begitu terjun mengelola ini, bagaimana proses perizinannya, kemudian sehingga ini bisa dijual di kemana saja, apakah berupa multi level marketing atau kemudian dengan cara-cara lewat koperasi, seperti apa? Awalnya kita belum memasarkan ya, jadi memberikan pelatihan dulu ke komunitas. Kemudian setelah berkembang ke teman-teman semua, kami rencananya memang mau menjual, tapi memang kendala perizinan, Pak. Akhirnya kita baru berskala teman-teman aja selingkungan gitu kan untuk menjualnya, karena kami khawatir kalau belum ada izin kita belum bisa jual seperti itu. Apa kesulitannya Anda mengurus izinnya? Belakangan ini kan ada untuk pengurusan di setiap kecamatan ya Pak ya, itu berbarengan dengan yang namanya bantuan pemerintah yang UMKM itu Pak. BLT? Bukan BLT sih, bantuan dana untuk usaha. Yang pertama 2,4, yang sekarang 1,2. Jadi masyarakat itu kan banyak yang membuat izin Pak. Jadi mungkin kendala di sana juga gitu. Jadi prosesnya agak lama gitu. Kalau untuk tahap izin usaha UMK-nya sih sudah. Mungkin nanti akan bertahap. Apa aja yang dibutuhkan perizinan ini sebenarnya? Perizinannya dari KTP pribadi, KK, dan foto dari produk. Lokasi, foto dari produk gitu seperti itu. Nah, brandnya yang Anda pakai apa ya? Nama kan setiap orang menjual itu harus ada brand, sehingga lebih mudah orang melihat kalau ini produknya. Ini kan kalau sabun cuci pakaian kan umum sekali kan. Nah, Anda udah punya brandnya atau belum? Ini nanti akan brandnya masih belum Pak. Nah, kalau nggak punya nanti konsultan sama kita, nanti kita bikin brandnya
supaya bagus, ya kan, packagingnya juga. Nah, packaging ini juga kan Anda tinggal moldingnya kan langsung bisa Anda beli aja kan, jadi belum di ini. Nah, ini berapa liter nih? Itu kurang 1 liter, Pak. Kurang 1 liter. Kurang 1 liter. Kalau yang ini? Ini kan untuk sampel aja sih. Oh, sampel aja. Biasanya kita menjualnya dalam bentuk 1 besar, liter. 1 liter. Ada yang 5 liter, tergantung. Berapa ini Anda jual? Untuk ini bermacam-macam. Kalau untuk sabun cuci pakaian, 1 liternya bisa 12.000, Pak. Oh, kalau ini? Kalau CC ini bisa 10.000. 10.000. Tangan, karena dia bahannya lebih sedikit ya. Ini cuci piring. Cuci pakaian biru ini, Pak. Kalau ini cuci piring ya. Berapa cuci piring? Bisa 12.000 1 liter. 1 liternya ya? 1 liter. Kebetulan kemasannya lagi kosong. Biasanya orang kalau punya produk seperti itu, dia bikin keterangan mengandung apa aja. Mengandung ingredientsnya ya. Ya. Sebenarnya ini udah ada sih, Pak, ya. Ada. Jadi sulfat, teksapons, ampitol air gitu. Oh, udah masuk sini. Jadi cuma price-nya aja yang belum bikin. Gitu. Jadi ketika membuat produk ini kesulitan apa aja sih yang Anda peroleh? Kalau untuk bahan, alhamdulillah sih stok selalu ready ya, Pak ya. Dan kita produksi nggak susah banget, tinggal tambah air, campur gitu. Yang kesulitannya yaitu mungkin nanti marketing seperti itu, Pak ya. Di pemasaran. Ya. Selain itu mungkin harga gini, Pak. Home industry itu kan dibanding dengan pabrik ya, Pak ya. Pabrik kan modal besar, dia bisa jual murah sekali dan kualitasnya bagus. Kalau home industry kan modalnya kecil dan kualitasnya mungkin sama, tapi harganya kadang tidak kompetitif. Ya, ini misalnya kalau Anda lihat bikin komparasi antara 1 liter produk pabrik dengan home industry, berapa average price-nya? Perbedaannya paling nggak jauh beda ya. Paling kita berani juga menyamakan harga dari pabrik itu sendiri. Cuma ya memang untungnya sangat tipis gitu. Jadi, tapi masih bisa untung kan? Masih ada. Yang penting bisa untung. Betul. Jangan sampai rugi. Iya. Kalau sampai rugi nggak usah bikin bisnis. Jadi, nah, berarti fokus Anda sekarang ini butuh perizinan, kemudian dalam rangka melegalkan ini kan, supaya bisa bayar pajak juga ya. Nah, kemudian kesulitan pemasaran. Nah, kalau permodalan nggak ada sulit? Udah pasti, Pak, permodalan kalau butuh ada permintaan besar kan pasti kita butuh juga seperti itu. Nah, sekarang Anda tergabung di Koperasi Kolindo Bakti Nusantara. Ya. Kenapa Anda tergabung di Kolindo Bakti Nusantara? Ya gimana? Jadi kami baru saja bergabung, Pak. Belum ada semacam agreement ya untuk seperti apa gitu, Pak. Ada peminjaman, ada apa, bagaimananya belum sampai ke sana. Artinya dengan Anda bergabung dengan Kolindo Bakti Nusantara, diharapkan Anda bisa membuka jaringan lebih luas, akses lebih luas, kemudian juga mungkin sistem pemasarannya juga bisa dibantu. Karena maklum Kolindo Bakti Nusantara ini kayaknya banyak diurusin oleh emak-emak. Mama hebat ya. Mama hebat, mama tangguh. Ya, gimana Bu Septi Marganingrum ini? Jadi gini, Pak, awalnya Kolindo bekerja sama atau bikin gentleman agreement, jadi belum sampai sign kontrak. Gentleman agreement antara komandan PPM dengan saya, dengan ketua Kolindo untuk membangun koperasi dan untuk pertama untuk ketahanan pangan dan pendidikan. Karena PPM itu sendiri adalah
anak-anak dari para veteran dan TNI yang sehubungan dengan ketahanan pangan. Dan berikutnya PPM sendiri mempunyai divisi UMKM, tapi masih baru, masih bayi. Nah, kebetulan Kolindo alhamdulillah sudah, walaupun sudah kita 1 tahun, tapi lisensi kita memang baru. Nah, kita di bawah dari LSM Lira, kita mempunyai jaringan yang luas, jadi diharapkan bisa membantu UMKM yang ada di PPM yang pertama. Yang kedua, yang utama adalah untuk ketahanan pangannya itu kita mempunyai beberapa program-program seperti membuat perkebunan, perikanan dan lain-lain. Dan untuk pendidikan PPM itu juga punya program untuk membuat sekolah. Nah, di situ kita baru membuka gentleman agreement berkaitan dengan pandemi, jadi rapat tuh ditunda gitu. Artinya Koperasi Kolindo Bakti Nusantara dan PPM sudah menjalin sinergitas dalam rangka saling memperkuat. Tentunya. Nah, salah satunya adalah produk home industry. Home industry karena itu diproduksi dengan beberapa orang saja kan? Ya. Tidak melibatkan masyarakat yang lain? Tergantung permintaan. Nanti jika ada permintaan besar, kita pasti melibatkan masyarakat. Berapa terjualnya setiap minggu? Setiap minggu 1 hari bisa 25 liter. 25 liter. Ya. Berapa kira-kira margin yang Anda peroleh dari situ? Margin. Kalau margin yang penting cukuplah buat ini ya, buat merecovery sehingga kemudian ada berproduksi lagi, bisa survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya bilang walaupun sedikit tapi langgengnya. Itu prinsip ini, alon-alon asal kelakon. Nah, sekarang era teknologi, ada digital marketing. Kenapa Anda tidak coba kembangkan juga? Kita memproduksi, kita bikin tailor made, jadi sesuai dengan permintaan, menggunakan marketplace, menggunakan e-commerce dan yang lain. Apa Anda udah coba ke sana? Saya sudah coba di marketplace seperti di Tokopedia. Memang salah satunya kembali lagi kepada perizinan. Jadi kan mungkin customer lihat ini belum ada izin. IRT. Seperti itu. IRT. Jadi kalau butuh perizinan itu pakai POM nggak? Kalau untuk home industry sekarang pemerintah sudah agak melunakkan, jadi bisa IRT juga udah bisa itu. Berapa lama pengurusan IRT itu? IRT sih kalau memang kondisi normalnya itu cepat ya, seminggu 2 minggu. Apa yang bikin lama? Padahal kerjaan mereka bikin izin itu kan nggak banyak. Ya, gitu aja. Ya seperti tadi mungkin dengan BLT, dengan ini itu dan permintaan jatuh sekarang juga online tuh agak sulit ya, sulit masuk dan banyak itu di bawah banyak aturan, bukan aturan yang harus dilengkapi. Itu di bawah departemen Dinas Perdagangan DKI kan? Iya. Ini lambat berarti Dinas Perdagangan DKI. Iya. Jadi supaya cepat seperti apa? Mesti ngomong juga sama Gubernur DKI. Kita ada perizinan itu tuh ada 2 ya. Kalau yang IUMK ada NIB ya kan. Nah, itu ada 2 dari program pemerintah pusat lewat online SOS, itu memang bisa cepat ya. Kalau saya tambahin, kalau untuk UMK dan NIB itu Kolindo juga bisa membantu. Itu bisa cuma 2 hari selesai. Bisa NIB ya? NIB, UMK, yang Kolindo. IRT itu yang IRT karena izin edar itu karena banyak persyaratan yang harus dilengkapin gitu.
kalau nggak ada satu pun nggak bisa jalan. Begitu juga sama dengan Berapa persyaratannya, apa aja sih? IRT itu. Berapa item persyaratannya? Banyak. Kita belum koordinasi juga di kecamatan, karena kita udah bilang mungkin habis lebaran kita mau ketemu sama jakpreneur di kecamatan untuk bahas PIRT tadi. Sebenarnya sampai dengan Depkes kalau nggak salah. Iya. Mencari. Kalau Depkes itu sampai POM. Ya sampai POM berarti. Jadi beratnya di situ. Tapi cobalah nanti kita ajarin juga masyarakat, karena seperti saya kemukakan tadi, tidak semua masyarakat paham cara mengurus itu. Iya. Nah, kemudian tingkat kesulitannya juga tidak banyak. Akhirnya nabrak-nabrak, bukan tambah cepat, tambah lama. Iya. Gitu. Sama dengan OSS. OSS itu ada beberapa yang harus sudah dilengkapin, tapi kita untuk konsultasi aja kita harus waiting list 2 minggu. Itu masuk Konsultasi ke OSS. Jadi kita daftar sekarang, 2 minggu kemudian kita boleh datang ke sana, ke OSS. Nah, semua kan OSS kan terpadu di sana, kayak untuk makin cepat apa makin susah? makin lama, susah Pak, susah sekali. Jadi pemirsa Panggung Rakyat YRSU, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang niatnya adalah ingin membuat simpel agar kemudian masyarakat mudah mengurusnya. Tapi faktanya adalah justru sering lebih sulit. Entah di mana masalahnya. Sudah dibikin online, tapi juga susah. Ini juga saya alamin dengan teman-teman ketika mau mengurus NPWP yang lewat online. Mereka daftar harus ngantri lama sekali, sementara mereka butuh percepatan. Nah, sebaiknya kepada pemangku kebijakan, kalau di DKI yang menyangkut UMKM, koperasi, mungkin dinas perdagangan, dinas koperasi, dan juga memang gubernur Saudara Anies Baswedan juga harus tahu masyarakat di bawah kena pandemi ini susahnya luar biasa, dan menggeliat dengan membuat produk-produk seperti ini merupakan cara untuk keluar dan bisa survive gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, keluhan-keluhan ini udah pernah disampaikan belum kepada gubernur? Belum. Kenapa nggak disampaikan? Gak berani? Belum. Cara menyampaikan, menyuarakannya gimana ya? Kalau sekelas Kolindo Bakti Nusantara juga susah, bagaimana anggotanya? Ya. Nah, sebaiknya kehadiran Kolindo Bakti Nusantara bisa menyelesaikan masalah dari para anggotanya. Jadi memudahkan. Tadi sudah dikatakan mengurus NIB cepat. UMKM, Sudah cepat. NIB, Yang UMKM. ya, yang cepat. susah ada PIRT, PIRT, terus sama apalagi itu tadi. Depkes ya. Atau yang berhubungan dengan OSS itu juga sulit, sangat sulit, karena sangat lama kita waiting list di sana. Reformasi birokrasi ini harus tetap dijalankan. Pemirsa Panggung Rakyat YRSU, UMKM dan koperasi ini merupakan tulang punggung bagi pengembangan perekonomian bangsa. Pada tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan besar ambruk dan UMKM koperasi menjadi katup pengaman untuk bisa negeri ini tetap jalan. Dan untuk itu kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi yang sudah memberikan banyak stimulan agar UMKM dan koperasi bisa bangkit, itu betul dan bagus, tetapi sebaiknya diikuti dengan pengawasan implementasi kebijakan ini agar nanti seperti BLT tersalurkan bukan pada orang yang semestinya. Demikian bincang kita dengan pelaku UMKM dan koperasi anggota
Koperasi, Kolindo, Bakti Nusantara. Maju koperasi, kuat bangsa kita. Merdeka.